Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi Komsos Keuskupan Atambua, edisi Minggu 2 Juni tahun 2024, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu pada hari Minggu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini. Engkau masih menganugerahkan kekuatan bagi kami untuk menapaki perjalanan hidup ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, terang Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan suci yang akan kita renungkan pada hari Minggu ini adalah Injil Markus 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat manakah engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan hari ini mengingatkan kita tentang pengorbanan agung Kristus. Dia telah mengorbankan tubuhnya dan menumpahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebuah pengorbanan yang merajut kembali relasi cinta yang terputus oleh dosa. Pengorbanan yang membangun kembali persekutuan sempurna antara kita dengan Allah dan dengan sesama sebagai satu tubuh. Dalam Injil, Yesus mengutus para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Perayaan roti tak beragi dan perayaan Paskah memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Yahudi. Perayaan yang mengingatkan mereka pada peristiwa pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir. Perayaan roti tak beragi ini biasanya dirayakan selama 7 hari sesudah Paskah. Mereka memanggang roti tak beragi selama 7 hari untuk mengenangkan masa-masa pembebasan. Dan dalam perayaan Paskah, mereka juga menyembelih domba yang disebut dengan domba Paskah. Perayaan Paskah orang Yahudi itu diberi makna baru oleh Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Bukan lagi mengenang pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir, tetapi lebih dari itu, untuk mengenang pembebasan sejati dari perbudakan dosa.
Yesus sendirilah sang anak domba yang dikurbankan bagi pembebasan kita. Oleh karenanya, Dia mengundang kita untuk selalu menyambut tubuh dan darahnya. Ambillah, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yesus menegaskan agar kita ambil bagian dalam perjamuan dengan makan tubuh dan meminum darahnya. Tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, "Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia." Oleh karena itu, saudara-saudari, kita sadar Yesus adalah roti hidup yang sungguh membawa pada kesatuan dan hidup yang kekal. Maka ketika kita ambil bagian dalam perjumpaan itu, kita menjadi satu dengannya dan memperoleh hidup yang kekal. Yesus sendiri mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada hari ini mengajak kita untuk ambil bagian dalam perjamuan dengannya. Kita diundang untuk selalu menyantap tubuh dan meminum darahnya dalam perjamuan Ekaristi, supaya melalui peristiwa itu terbangun relasi yang intim dan menghidupkan, sebab tubuh dan darahnya sungguh menyucikan, sungguh menguduskan dan membebaskan kita. Dalam surat kepada Ibrani 9 ayat 14 dikatakan, "Darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup." Perayaan hari ini mau mengajak kita semua sekali lagi untuk semakin menyadari bahwa kita adalah satu tubuh yang telah disatukan oleh Yesus. Untuk itu, kita diundang untuk berani dan rela mengorbankan diri bagi sesama. Paulus dalam surat pertama kepada umat di Korintus bab 10 ayat 17 mengatakan, "Karena roti itu adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Marilah saudara-saudara, kita masuk dalam persekutuan dengan Kristus, ambil bagian dalam perjamuan kudus teristimewa di dalam Ekaristi. Dengan mengambil bagian dalam Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus, kita pun membangun dalam diri kita semangat keberanian untuk berani berkorban. Kita mau saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Kita juga peka dan solider dengan mereka yang menderita. Kita saling mempersembahkan diri untuk berjalan bersama dalam pesiarahan hidup kita. Semoga kita senantiasa diteguhkan teristimewa dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada hari ini. Semoga iman kami semakin bertumbuh dan berkembang dalam kesatuan dengan Putra-Mu. Teristimewa dalam pengorbanan perayaan Ekaristi, kami menyambut tubuh dan darah-Mu yang membawa kami pada kehidupan kekal. Semoga rahmat kasih-Mu senantiasa menjiwai hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita pada hari raya Tubuh dan Darah Kristus ini
senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.